selamat pagi dan salam jumpa untuk kita semua. Anak-anak ibu, pada hari ini kita belajar lagi ya nak. Nah, kita akan belajar di tema 6 tentang energi. Nah, anak-anak ibu yang baik, kemarin kita sudah belajar tentang energi. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan materi tentang energi. Mohon disimak penjelasan ibu guru pada hari ini agar kamu dapat mengerti dan lebih memahami tentang energi. Oke anak-anak ibu, mari kita belajar. Energi berasal dari sumber energi. Sumber energi adalah benda-benda yang menghasilkan energi. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu usaha atau kegiatan. Nah, coba kita lihat jenis-jenis energi. Yang pertama adalah energi panas, energi gerak, dan energi bunyi. Contohnya energi panas yang kita dapat rasakan di rumah kita adalah setrika, menghasilkan energi panas. Lalu energi gerak, contohnya di rumah kita adalah kipas angin. Kipas angin mengeluarkan energi gerak. Lalu energi bunyi. Energi bunyi yang ada di rumah kita adalah televisi. Nah, televisi menghasilkan dua energi anak, energi panas dan energi bunyi. Nah, sumber energi ada 5. Nah, sumber energi ini antara lain adalah matahari, air, angin, makanan dan minuman, serta minyak bumi dan gas. Nah, kita bahas dari yang matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Kebanyakan kita menggunakan sumber energi matahari. Contohnya, kita menggunakan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan menjemur pakaian kita, lalu dengan menjemur ikan asin atau lain sebagainya. Nah, matahari ini menghasilkan dua energi. Apa itu? Yaitu energi panas dan energi cahaya. Nah, energi panas yang dihasilkan oleh matahari kita sering gunakan. Contohnya, mengeringkan pakaian dan ikan, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pertumbuhan pada tanaman, membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang, serta sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sinar matahari juga dimanfaatkan manusia sebagai sumber listrik. Sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS terbesar di Indonesia adalah PLTS di Karangasem, Bali. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang sel surya. Apa itu sel surya? Nah, energi dari matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, alat yang digunakan untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik disebut sel surya. Nah, penggunaan sel surya ini membantu mengurangi kebutuhan listrik dari bahan bakar fosil. Nah, sel-sel surya dapat dijumpai dipasang di atap-atap rumah, rumah sakit, hotel untuk keperluan mandi air hangat. Nah, fotosintesis juga memerlukan energi matahari. Nah, fotosintesis ini apa Bu Guru? Fotosintesis ini adalah proses membuat makanan sendiri oleh tumbuhan. Nah, dari hasil fotosintesis tumbuhan akan menghasilkan oksigen. Nah, fotosintesis juga menghasilkan makanan yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, hasil fotosintesis ini yang dihasilkan oleh tumbuhan itu yaitu biasanya kita sering temui di
pohon-pohon, yaitu buah. Nah, buah pohon itu sendiri adalah hasil dari fotosintesis tumbuhan itu ya nak ya. Oke, kita lanjut dengan sumber energi air. Nah, air merupakan sumber energi listrik. Cara pemanfaatannya yaitu air ditampung dalam sebuah bendungan atau waduk. Nah, kemudian air dialirkan. Aliran air mempunyai kekuatan yang dinamakan energi kinetik. Nah, dan air yang tidak bergerak itu mempunyai kekuatan energi potensial. Nah, energi kinetik ini akan memutar kincir angin atau turbin, lalu kincir angin atau turbin yang berputar itu akan menghasilkan energi listrik. Nah, waduk atau bendungan dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, PLTA terbesar di Indonesia yaitu PLTA Jatiluhur di Purwakarta, yaitu Jawa Barat ya nak ya. Nah, kita ke sumber energi angin. Udara yang bergerak disebut bayulangin. Bayulangin memiliki energi kinetik. Ya, sama seperti air ya nak ya, yang memiliki energi kinetik. Energi kinetik akan menggerakkan kincir dan menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik yang bergerak ini akan membangkitkan listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, yang berikutnya adalah sumber energi dari makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman ini adalah sumber energi untuk manusia. Nah, manusia mendapatkan tenaga untuk melakukan aktivitasnya dari makanan dan minuman. Kalau misalnya kita tidak makan dan minum, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita anak-anak ya. Karena sumber energi yang kita miliki adalah dari makanan dan minuman. Nah, kita lanjut ke sumber energi listrik. Nah, di rumah kita pasti banyak alat-alat yang menggunakan sumber energi listrik. Contohnya setrika, kulkas, lampu, TV, kipas angin, dan lain sebagainya. Ini adalah alat-alat elektronik yang menggunakan sumber energi listrik. Nah, jadi kalau di rumah kita ada elektronik, coba kamu lihat sumber energinya itu berasal dari mana. Nah, sumber energi ini tadi udah Ibu jelaskan bagian-bagiannya seperti dari matahari, air, angin, dan ini ada dari listrik. Nah, coba dilihat ya. Oke, kita ke sumber energi minyak bumi dan gas alam. Nah, sumber energi ini bisa dikatakan BBM atau dalam kata panjangnya dikatakan bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak ini berasal dari fosil hewan atau hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan untuk mendapatkan BBM ini anak ya. Harus memerlukan jutaan tahun dulu untuk mendapatkan kembali bahan bakar minyak ini. Nah, contoh dari bahan bakar minyak ini seperti yang kita ketahui di sekeliling kita yaitu minyak tanah, bensin, solar, gas yang sering dipakai oleh ibu kita untuk memasak. Nah, ini adalah merupakan bahan bakar minyak. Nah, ini diambil dari perut bumi ya nak ya. Iya, bukan diambil dari udara atau dari mana gitu, enggak. Jadi mengambilnya ini perlu perjuangan juga, menggali bumi ke bawah untuk mendapatkan minyak, dan itu harus diolah lagi. Nah, banyak prosesnya, jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Maka dari itu kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak kita ini untuk bisa kita dapat rasakan
dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita berboros-boros BBM pada saat ini, maka mungkin untuk jangka waktu yang tidak lama kita akan kehabisan bahan bakar kita ini. Nah, itu dia ya. Nah, manfaat BBM ini adalah sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, dan keperluan pabrik ya nak ya. Nah, karena ibu katakan tadi kebanyakan minyak, jangan kamu pikirkan nak bahan bakar ini termasuk minyak yang untuk dipakai orang tua kita menggoreng, tidak ya. Nah, minyak itu diperoleh dari kelapa sawit atau kelapa. Nah, kalau yang dimaksud dengan BBM ini tidak dari tumbuhan ya nak ya, merupakan dari hewan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah sumber-sumber energi merupakan 1. Matahari, air, angin, makanan dan minuman, serta bahan bakar minyak. Nah, jenis-jenis energi yang pertama adalah energi panas, yang kedua adalah energi gerak, yang ketiga adalah energi bunyi, dan satu lagi energi cahaya. Nah, ingat ya nak ya, nanti ditambahkan nomor 4 adalah energi cahaya. Jadi jangan lupa ya, ada 4 jenis-jenis energi. Oke anak-anak ibu, nah untuk latihan soalnya di rumah, kerjakanlah soal berikut di rumah, ditulis di buku tulismu, lalu fotokan kepada ibu guru melalui chatting pribadi WA. Oke ya. Nah anak-anak ibu guru, pembelajaran kita khusus bahasa Indonesia pada hari ini telah selesai, dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Nah anak-anak ibu guru, selalu jaga kebersihan, selalu tetap dalam keadaan di rumah saja agar kita dapat mengurangi penularan COVID-19 ya nak ya. Selalu jaga stamina, oke? Tetap semangat dan cayo, selamat belajar.